menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Papaku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini tanggal 7 Maret 2021, hari Minggu Prapaskah yang ketiga, kita diingatkan bahwa hal berdoa atau beribadah dan bisnis atau dagang adalah 2 hal yang berbeda, bahkan berseberangan. Dalam hal berdoa atau beribadat, kita mementingkan hal-hal rohani, pengabdian, pengorbanan, kerendahan hati, kejujuran, kesetiaan adalah hal-hal yang dijunjung tinggi. Dalam hal dagang atau berjualan atau bisnis, hal-hal yang dipentingkan ialah keuntungan materi, efisiensi waktu, dan nilai-nilai uang yang dihasilkan. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus memarahi orang-orang Yahudi yang menggunakan bait Allah, tempat ibadah, sebagai tempat untuk berdagang dan berjualan. Ambil semuanya ini dari sini, dan jangan menjadikan rumah Papaku menjadi tempat berjualan, katanya. Yohanes 2 ayat 16. Yesus mengatakan bahwa bait Allah adalah rumah Bapanya. Tempat ibadah itu adalah suci, kudus, karena Allah hadir di sana. Kalau kita memasuki gereja, saudara-saudari, mulai dari membuat tanda salib di depan, di pintu gereja,
kita sudah harus menyadari ini. Kita memasuki suatu kawasan suci, rumah Allah, bukan pasar, bukan tempat sembarangan, tapi rumah di mana Allah sendiri hadir. Satu lagi saudara-saudari yang membuat gereja Katolik, gereja kita menjadi sangat istimewa, ialah bahwa di situ ada sakramen Maha Kudus. Yesus hadir dalam rupa roti. Setiap orang percaya, orang Katolik percaya bahwa kalau ada lampu bernyala di depan tabernakel, di situ ada sakramen Maha Kudus. Berarti Yesus sendiri hadir secara nyata dalam sakramen Maha Kudus. Maka dalam gereja-gereja kita sungguh harus dipelihara keheningan, kehikmatan, karena Tuhan sendiri hadir di situ. Dalam bacaan yang kedua tadi, 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan begini. Bagi orang yang tidak percaya, katanya, cara hidup Kristiani kita termasuk beribadah, termasuk memelihara kehikmatan tempat suci, itu adalah kebodohan dan sia-sia. Tetapi bagi orang yang percaya, itu adalah suatu hikmah dan kekuatan. Untuk kita, kepercayaan seperti itu, bahwa Tuhan sendiri hadir, itu suatu hikmah dan kekuatan istimewa, saudara-saudari. Berbahagialah keluarga-keluarga yang bisa berdoa bersama pada hari-hari Minggu di gereja. Di sana kita akan mendengar Tuhan mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang telah melepaskan engkau dari perbudakan. Allah yang telah melepaskan kita dari perbudakan dosa-dosa, saudara-saudara. Berbahagialah keluarga-keluarga yang pada hari-hari ibadah bisa beribadah bersama, bisa berdoa bersama. Pada kesempatan seperti itu, Dia mengajar kita bagaimana cara hidup yang bisa membahagiakan keluarga kita. Dengan hukum-hukumnya, dengan peraturan-peraturannya. Ya, tadi dikatakan 10 perintah Allah. Dengan cara hidup yang diajarkan Tuhan kepada kita di rumahnya, melalui gerejanya, kita tahu cara untuk membahagiakan keluarga. Marilah kita, saudara-saudari, pada masa Prapaskah ini lebih mengintensifkan lagi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan keluarga kita dengan Tuhan. Marilah kita tetap mengutamakan nilai-nilai rohani, pengabdian, pengorbanan, dan menjauhkan segala kecenderungan dagang dalam sikap doa, dalam berdoa kita, saudara-saudara. Mungkin baik juga kita telepon anak-anak kita, supaya anak kita pun jangan lupa membawa anaknya dekat dengan Tuhan. Biarlah rugi pulsa kita banyak, saudara-saudara. Allah berjanji menunjukkan kasih setianya kepada orang yang mengasihinya dan berpegang pada perintah-perintahnya. Amin.